Masa depan Indonesia bergantung pada generasi mudanya. Dan sayangnya Gen Z saat ini kerap kali diidentikan dengan generasi yang nggak mau susah, ingin yang instan, dan juga lembek, dikit-dikit healing. Nah, terus gimana dong? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Di podcast ini kita akan obrolin jawabannya bareng Vero Veriska, Direktur Eksekutif dari Pijar Foundation, lembaga non-pemerintah yang fokus pada pengembangan anak muda untuk masa depan Indonesia. Yuk kita simak. Mas Vero, terima kasih banget waktunya bisa main ke sini. Thank you Mas Indrawan, akhirnya bisa main ke sini juga. Alhamdulillah. Keren studionya. Thank you. Kita mau ngomongin tentang Gen Z nih yang punya stereotyping dan labeling dan lain sebagainya, dan kita kaitkan sama masa depan Indonesia. Dan aku yakin Pijar Foundation yang Mas Vero dirikan itu punya peran besar tuh nanti di situ. Nah, sebelum masuk ke situ Mas, jelasin dulu dong supaya teman-teman ini ya punya pemahaman yang sama ya. Pijar Foundation itu apa, geraknya di bidang apa, programnya apa, cepat aja Mas. Oke, jadi gini, mungkin mulai dari bentuknya Pijar Foundation ini foundation ya, non-profit, filantropi. Jadi misinya tuh gini sebenarnya Mas Indrawan. Kita ngelihat bahwa Indonesia tuh lagi ngalamin bonus demografi gede banget. Gede banget, 75% bahkan warga negara kita tuh anak muda. Dan kita akan mengalami yang namanya beberapa milestone penting ke depan. 2030 itu harusnya Indonesia itu jadi ekonomi terbesar 7 terbesar dunia. Terus kemudian 2045 kita pingin jadi negara maju, indikatornya jadi salah satu dari 5 besar ekonomi dunia. Tapi kan sebelum kita ngomongin 2045, kita harus ngomongin 2030 nih. Apa yang terjadi di 2030? 2030 kita harus udah jadi 7 besar ekonomi dunia, itu satu. Kalau enggak, kita akan jadi negara kelas menengah selamanya. Selamanya. Kenapa bilang selamanya? Karena anak muda yang tadi bonus demografi itu, tahun 2030 mulai jadi tua, Mas. Mulai saya 2030 umurnya bakal mulai 40. Teman saya 45. Umur itu berarti udah mulai turun kan productivity-nya. Artinya now or never nih gitu. Dan kita ngelihat 2030 dari sekarang itu kan cuma 6 tahun 7 tahun ya. Nggak lama. Artinya kita butuh cara-cara nggak biasa. Nah, yang kita lakukan di Pijar adalah misi kita tuh securing our spot di top 7 economy of the world di 2030. Itu dulu. Caranya gimana? Nah, udah sama kan? Caranya gimana? Kita percaya bahwa untuk mengamankan posisi kita ada 3, Mas. Yang pertama itu adalah kita butuh talent. Kita butuh talent. Kedua, kita butuh inovasi. Dan yang ketiga, kita butuh public policy yang sesuai dengan zamannya gitu. Pertama talent ya. Problemnya talent itu apa sih? Kita tahu bahwa dengan adanya AI dan segala macam ini kita butuh cara-cara berbeda. Baik cara kita mendidik, cara kita belajar, dan juga nanti menyiapkan generasi berikutnya untuk kerja itu nanti akan beda banget. Dari zamannya Mas, zamannya saya itu kerja itu akan beda banget. Artinya talent upskilling, reskilling udah mutlak harus dilakukan. Yang kedua, inovasi artinya kita harus menghasilkan inovasi-inovasi yang akan memecahkan masalah di masa itu, gitu. Artinya kita bicara sustainability, transisi energi, kesehatan, healthcare, dan juga lainnya. Dan yang terakhir, kalau kita punya talent yang bagus, kita punya inovasi yang keren, tapi kalau public policy atau kebijakan yang nggak mendukung, ini dua ini nggak akan jalan. Makanya nomor 3 ini penting banget. Nah, Pijar itu fokus di 3-3-nya, Mas. Gitu sih, itu yang kita lakukan. Oke, menarik ya. Kita akan ngomongin tentang bonus demografi. Khususnya kita akan zoom in ke generasi muda yang paling muda tapi sudah mulai masuk ke dunia kerja ya, Gen Z ya. Kalau milenial udah sering dibahas. Kita pengen fokusnya ke Gen Z. Tapi sebelum ke situ, a very quick question aja yang buat aku penasaran. Kan Mas Vero itu lama kerja di Microsoft. Bahkan bukan hanya Indonesia, udah keliling dunia. Alhamdulillah. Yang artinya karirnya Mas Vero di Microsoft itu bagus gitu. Dan orang kalau lulus Microsoft ya lebih kebuka lah karir tempat yang lain. Pertanyaannya adalah, apa yang ngebuat Mas Vero memutuskan untuk resign dari karir yang begitu bagus di perusahaan global itu untuk membangun sebuah yayasan, foundation? Menurut aku sih gini, Mas. Jadi yang bikin aku excited kerja di Microsoft selama 11 tahun ya adalah misinya sih. Jadi
misinya adalah produk yang kita bangun itu tidak hanya memberikan manfaat bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia kan. Jadi di Microsoft itu saya pernah di marketing, di sales, di consulting, dan terakhir tuh di engineering. Di engineering saya pegang untuk tim inovasi untuk Office dan Windows waktu itu. Dan produk yang tim saya ciptakan berarti dipakai sama hampir 1,5 miliar manusia. Itu exciting banget. Dari mulai kita merencanakan produknya seperti apa sampai muncul di produk itu benar-benar exciting. Jadi ada satu purpose, dan purpose-nya kita itu kalau di Microsoft dulu itu kan helping people to achieve more, ya kan? Perusahaan biar bisa maju, orang biar bisa lebih pinter, orang biar bisa lebih produktif dan segala macam. Tapi at the end of the day kan Microsoft kan publicly traded company. Artinya tiap tahun kalau saya sales, saya akan dapat target sales selalu naik nih, gitu. Saya satu saat berpikir, kayak saya ini bekerja memang punya misi, tetapi tiap tahun target saya naik, karena Wall Street bilang target kita harus naik. Sampai kapan sih? Ya kan? Kita harus jualan terus, kita harus ini terus. Ada nggak sih satu purpose yang lebih meaningful, gitu? Akhirnya, sejak beberapa tahun ke belakang, bertemu dengan beberapa orang yang sepemikiran, kita berpikir bahwa kayaknya ada suatu energi berlebih dari para profesional seperti kita yang merasa bahwa kita udah melihat dunia dan kita ingin menciptakan perubahan yang sistemik di Indonesia, dan ternyata nggak cuma saya doang, ada beberapa orang. Kita bikin bareng, jadilah Pijar Foundation. Jadi berangkat dari satu kegelisahan bahwa kerja itu tujuannya apa sih? Yaitu tujuannya kan purpose. Purpose-nya untuk siapa sih? Jangan untuk diri kita sendiri, tapi untuk dunia. Pertanyaan berikutnya adalah gimana kita bisa bikin lebih sistemik. Nah, Pijar Foundation sih waktu itu jadi jawabannya sih sebenarnya, gitu. Wow. Oke, back to the main topic ya, ngomongin Gen Z ini ya. Jadi kaitannya dengan bonus demografi yang celahnya semakin sempit tadi itu ya. Maka Pijar Foundation dengan teman-teman kan berupaya untuk mensupport teman-teman talenta muda ini ya. Ada milenial, ada Gen Z. Ya, kita fokus pada Gen Z ini. Okay. Kenapa kok Gen Z yang saya ingin fokuskan? Karena label terhadap Gen Z itu unik-unik dan konotasinya seringkali negatif. Ya, dibilang pengen serba instan, nggak mau susah, ya. Kemudian juga lembek, dikit-dikit healing gitu kan ya. Reynald itu bilang watermelon atau strawberry generation ya. Nah, kan ini celaka. Bonus demografi kita window-nya makin sedikit. Sementara generasi mudanya kayak gitu. Tapi sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang gimana cara ngebenerinnya, aku pengen tahu dulu pandangannya Mas Vero nih tentang Gen Z. Apakah ya mengamini apa yang disampaikan oleh kebanyakan orang stereotyping terkait Gen Z, termasuk yang Prof. Renald bilang strawberry generation itu, oh maybe you have a different perspective tentang Gen Z. Nggak bisa dipungkiri bahwa generasi mereka ini lahir di era yang serba mudah, Mas. Zaman saya dulu, mau dapetin informasi harus ke perpustakaan, harus browsing, harus nanya orang. Saya mau nyari mentor aja harus nyari orangnya dan segala macam. Sekarang tuh kalau kita buka TikTok, kita buka Instagram, itu algoritma udah di-craft buat kita. Kita tuh udah makan kanan kiri banyak banget informasi, tetapi sepotong-potong. Akhirnya apa? Kita melihat suatu gambaran ideal dunia tuh harusnya kayak gimana tuh dapet, tetapi kita tidak dikasih lihat gimana cara menuju ke sana. Kebayang nggak? Jadi misalnya gini, kita selalu ngelihat misalnya Michael Tate, atau misalnya kita ngelihat siapa. Semua yang diceritakan tuh kisah suksesnya, betapa mereka punya Ferrari 5, mereka punya mansion di mana, dan segala macam. Semua pingin kayak begitu. Tapi yang lupa itu adalah bahwa menuju ke sana tuh ada darah dan air mata dan keringat loh. Kayak gitu. Nah, jadi itu yang hilang menurut saya. Jadi mimpinya tetap terjaga. Semua anak-anak ini pingin mencapai hidup yang ideal, tetapi mereka harus sadar bahwa semakin tinggi mimpi kita, itu semakin berat harusnya perjuangannya kita. Dan perjuangan itu benar-benar harus dimaknai bahwa akan ada stres di situ, akan ada kesedihan di situ, akan ada penolakan di situ. Dan namanya anak muda Gen Z kan ada istilah yang sering mereka ucapkan healing gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan healing, tetapi ketika healing itu terlalu sering dan terlalu mudah, artinya ada yang salah di situ. Maksudnya gini, bahwa kita harus diajarkan bahwa untuk hidup ini tuh kejam, bahwa hidup ini tuh nggak akan mudah untuk kita. Hidup ini tuh bakal ngasih kita tantangan-tantangan yang yang akan di luar kemampuan kita. Tapi kalau saya
umpamakan ibarat kita mau ujian lah Mas, gitu kan. Kita mau naik kelas harus ujian kan. Ujian kan nggak enak ya. Ujian harus belajar, stres, harus begadang dan segala macam, ya itulah hidup. Masalahnya ketika kita melihat ujian itu sebagai sesuatu yang menyiksa dan akhirnya kita menggunakan healing sebagai excuse, and that's a problem. Dan saya tidak mengeneralisir Gen Z, tetapi yang saya harapkan dari teman-teman Gen Z ini adalah bahwa mereka menyadari semakin tinggi mimpi mereka, mereka harus siap dengan semakin kencangnya tekanan terhadap diri mereka sendiri. Dan mereka juga harus semakin tough. Karena mereka harus tahu bahwa yang namanya diamond atau berlian itu kan dibuat dari tekanan dan juga panas ya. Yaitu hukum alam kan. Artinya makin dikasih panas, makin dikasih tekanan, dan ternyata mereka bertahan, artinya kan mereka berliannya sebenarnya. Jangan sampai kita cuma pengen jadi berlian, tapi sebenarnya kita cuma jadi kaca. Gitu. Artinya Mas Vero mengamini lah ya, apa yang jadi stereotyping terhadap Gen Z itu ya? Yeah. They need to do a lot of work. Oke. Baikin lagi ke tantangan bonus demografinya kita gitu ya. Kalau seandainya Gen Z kita ya tetap terus kayak gitu, apa hal yang akan terjadi untuk Indonesia di 2030 nantinya? Oke, persaingan kita di 2030 itu ternyata tidak cuma sesama anak bangsa, tetapi juga sesama manusia di berbagai negara, tetapi juga sama mesin. Itu harus kita sadari. Itu harus kita sadari. Ada pesaing baru namanya mesin ya? Mesin, pesaing barunya di situ. Artinya apa? Jangan manja, karena pekerjaan-pekerjaan yang seperti misalnya ya, sosial media aja, nulis caption gitu. Sekarang udah bisa di-automate. Bikin gambar, sekarang udah bisa di-automate. Artinya apa? Kalau kita hanya bisanya itu-itu aja, the machine will take our job. Ya kan? Ini problemnya Mas yang paling mengerikan. Dan saya paling nggak bisa tidur kalau malam. Indonesia punya ratusan juta anak muda. 75% demografi kita anak muda. Mereka sekolah di SMA, SMK, mereka lulus dari universitas, tujuannya apa sih? Pingin kerja kan? The problem adalah orangnya banyak, lapangan pekerjaan makin dikit. Kenapa? Perusahaan makin berhemat karena kondisi geopolitik global yang tidak menentu, dan AI itu bisa membuat pekerjaan itu diambil oleh mesin, dan mesin itu nggak pernah protes, nggak pernah sakit, nggak pernah cuti, dan nggak pernah demo. Artinya apa? Kalau saya jadi pengusaha, AI atau mesin adalah cara yang paling mudah untuk meningkatkan produktivitas dan juga cara yang paling mudah untuk menurunkan biaya. Artinya, ini lulusan yang ratusan juta ini dari sekolah-sekolah, institusi, dan juga akademi ini mau kemana? Gitu kan. Jadi, itu yang paling mengerikan buat saya sih. Artinya adalah, anak-anak Gen Z ini akan dihadapkan pada kenyataan bahwa, hey, jangan lagi berpikir jadi karyawan menurut saya. Karena pekerjaan-pekerjaan akan banyak diambil oleh mesin. Maka mereka harus switching ke entrepreneurship. Dan itu the real battle. Oke. Itu menarik entrepreneurship ya. Aku ingin bahas itu nanti agak belakang. Aku masih ngomongin Gen Z ini ya, stereotyping tadi. Itu stereotyping yang strawberry generation, yang tadi instan dan sebagainya, itu hanya Indonesia aja atau itu global fenomenal? I think it's a global phenomena. Karena kan drivernya kan teknologi dan informasi yang berlebih. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di mana-mana. Dan ketika informasi banyak, kita jadi ngerasa pinter banget. Kita ngerasa jadi expert banget, padahal ilmunya masih cetek. Jadi generasi ini punya resiko, yaitu adalah merasa tahu banyak, tapi sebetulnya masih tahunya sedikit. Gitu. Tidak hanya di Indonesia. Kita semua ini kan adalah produk dari generasi kita ya. Saya lebih senior ya, lebih dari 10 tahun di atasnya Mas Vero gitu ya. Itu ada satu generasi gitu ya. Saya besar di dunia MTV, dulu TV swasta baru muncul. Ya. Saya kecilnya tuh hanya nungguin kapan Unyil muncul, Ria Jenaka muncul gitu ya, nggak bisa punya pilihan banyak gitu ya. Mas Vero udah lebih baik lagi situasinya, dan yang sekarang lebih baik lagi. Jadi kalau saya ngelihatnya kita nggak bisa menyalahkan generasi manapun, karena mereka adalah produk dari masanya. Betul. Jadi kalau misalnya generasi orang tua saya yang lahir di masa Indonesia baru merdeka, mereka lebih tough, punya daya juang, loyalitasnya tinggi, gitu kan, disebut dengan baby boomers, yaitu karena memang wajar gitu. Memang environment-nya ngebangun dia jadi seperti itu, gitu. Maka value system-nya kayak gitu. Nah begitu adik-adik kita atau mungkin anak-anak saya, ya kan saya udah punya anak yang udah masuk ke Gen Z gitu ya, itu jadi kayak tadi, itu karena memang lingkungannya, environment-nya ngebentuk dia seperti itu. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang salin anaknya gitu. Ya karena lingkungannya kayak gitu. Kan gitu.
Cuman bukan berarti kemudian kita memaklumi itu. Karena tadi ya, ada risiko besar kalau seandainya ini nggak diapa-apain. Kan gitu. Nah, pertanyaan saya adalah gini. Ini mungkin kaitannya dengan perannya Pijar Foundation ya. Karena kan fokusnya ke talenta muda gitu ya. Menyadari bahwa memang mereka kayak gitu tuh bukan by choice, tapi memang design by environment di mana mereka berada gitu. Ya. Apa yang menurut Mas Vero bisa dilakukan oleh kita? Kita itu berarti masyarakat umum dulu deh. Nanti aku akan masuk kepada korporasi ya, karena keluhan yang paling banyak aku dengar adalah justru malah dari perusahaan-perusahaan, para pimpinan-pimpinan itu, ini anak zaman sekarang gitu. Iya, kita juga ngerasain kok. Nah, tapi aku taruh korporasi agak belakang dulu. Aku ngomongin Pijar Foundation yang lebih luas ya. Gimana caranya ngebantu mereka nih, adik-adik kita ini supaya mereka ready for battle nanti pada masanya ketika datang? Kita di Pijar Foundation, kita punya program namanya Future Skills. Ya, futureskills.id itu intinya adalah gini, bahwa zaman saya kuliah, saya itu kalau belajar itu dari dosen, ya kan? Dan namanya dosen, ya punya kecenderungan mengajarkannya teori. Nggak salah, tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa yang namanya teori pasti kan terlambat dibandingkan inovasi. Inovasinya kejadian dulu, kemudian dibahas, ditulis, diajarkan. Ya kan? Butuh perambatan dari inovasi terjadi sampai teori itu diajarkan 2, 3, sampai 5 tahun. Artinya apa yang saya pelajari di kampus pasti terlambat 5 tahun. Dan yang kita lakukan, kita balik, Mas. Jadi kita bawa industrinya, kita bawa perusahaannya untuk ngajar di kampus. Di Indonesia kan ada 4.700 kampus di seluruh Indonesia. Nggak mungkin nih semua korporasi ini disuruh untuk ngajar satu-satu. Nah, akhirnya kita bikin satu platform aja, digital gitu, udah dipakai 45.000 users, di mana perusahaan apapun itu, nggak perlu sebut namanya, tapi sekarang kita udah punya 88 mitra, mereka mewajibkan karyawannya ngajar di tempatnya kita. Itu berarti seperti programnya Mas Nadiem ya, dengan Kampus Merdekanya kita pakai kita pakai itu sebagai vehicle. Itulah kenapa, Mas, tadi aku bilang, talentnya ada nih, ada yang orang yang mau ngajar, inovasinya ada, platformnya kita bikin. Tapi, alhamdulillah, Kementerian Pendidikan punya namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Akhirnya itu bisa terjadi. Bedanya apa? Yang kita ajarin, yang mereka ajarin dari para industri ini jadi SKS. Ya, cuman kan isunya itu kan isu mentalitas, bukan isu intelektualitas. I'll get there. Yeah. Jadi, so that doesn't solve the mentality strawberry-nya itu kan? Iya. Jadi satu yang kita lakukan adalah itu. Kedua, kita numpangin ke Kampus Merdeka. Kenapa? Karena motivasi anak Indonesia dalam belajar itu tuh bisa dibilang perlu ditingkatkan, tetapi cara masuknya adalah lewat yaitu kewajiban SKS. Kalau ini mata kuliah yang kita bikin ini nggak jadi SKS, nggak ada yang mau pakai, Mas. Tapi karena apa yang kita bikin di Pijar Foundation ini di-recognize sebagai SKS, sebagai kuliah, maka anak kalau masuk ke sini dapat nilai, mereka bisa masuk ke transkrip. Wah, bisa ya? Ya udah, gue masuk. Itu entry point-nya dulu. Nah, terus kemudian ketika masuk, caranya adalah menunjukkan ke mereka betapa mengerikannya masa depan dan betapa jauhnya gap pengetahuan yang mereka punya dengan apa yang dimiliki oleh dunia nyata. Itu yang kita lakukan. Jadi kita sengaja nunjukin ke muka mereka bahwa, hey, dunia udah sampai sini loh. Kamu baru sampai sini. Dan kalau kamu tidak menutup gap ini, kamu nggak bisa jadi apa-apa. Jadi orang mau berubah, Mas, kalau ada hope dan ada fear kan. Jadi hope-nya kita kasih, fear-nya kita tunjukin. Itu yang kita bisa lakukan di Pijar Foundation. Hope dan fear-nya kita tunjukin ke mereka. Itu kan melahirkan motivasi ya. Jadi motivasi itu hanyalah sesuatu yang membuat mereka mau bergerak. Tapi mereka sampai ke sananya itu kan kita nggak tahu. Banyak variabel yang harus dimainkan. Salah satunya adalah ada enabler-nya apa enggak, lingkungannya tepat apa enggak, dikasih tools apa enggak, ada yang nge-guide apa enggak, kan kayak gitu ya pertanyaannya. Jadi maybe we need to do something more. Kita diskusi nih ya, dari konteks saya. Misalnya tadi contohkan ya, dengan adanya AI sekarang kan gampang banget buat captions, gampang banget buat paper, buat musik, buat puisi, whatever lah, buat gambar dan sebagainya, it's so easy. Mungkin, sekali lagi ini cuma diskusi ya, jadi aku justru pengen pick your brain berdasarkan gagasan ini ya. Mungkin problemnya adalah kita memberikan tantangan kepada mereka dengan standar tantangan yang kita dapetin dulu di masa lalu. Yang mana it's no longer fair. Misalnya contohnya begini, dulu waktu saya kuliah, saya dulu pengen sekolah film saya, cuman nggak jadi sekolah film dan akhirnya saya jadi sekolah manajemen gitu ya. Tapi saya tetap
sekarang suka film, saya buat film sendiri. Ketika dulu saya buat film sendiri, wah itu susahnya setengah mati kan. Pinjam kamera dari teman, terus editing toolsnya itu sangat langka sekali, harus pinjam ke kampus atau bahkan saya beli yang sangat-sangat sederhana, ngebuat sendiri. Bahkan zaman dulu, wah pokoknya beribet banget gitu. Tapi zaman sekarang anak-anak itu kan mudah sekali kan dengan handphonenya dia udah bagus banget kameranya, cukup pakai handphonenya dia bisa ngedit dan sebagainya dengan audio yang sangat mudah, semuanya sangat mudah, it's very very simple. Bahkan sekarang lebih canggih lagi dengan adanya AI, mereka nggak perlu ngedit. Ya, dia cuma masukin bahan baku gambar dan audionya saja, AI yang akan mengeditnya sampai jadi. Betul. Nah, yang jadi challenge yang jangan begini, saya masih berpikir bahwa anak zaman sekarang itu ya harus diberikan challenge ngebuat video yang begini. Kayak zaman dulu saya di challenge harus buat video seperti itu. Gitu. Yang saya setengah mati buatnya dengan strugglingnya saya gitu. Nah, kalau saya kasih challenge yang sama kepada anak saya, dia bisa selesaikan dalam waktu 5 menit. Yang dulu saya butuh waktu 5 hari gitu. Terus saya bilang, kamu tuh males sih pakai AI, gitu kan? Ya bukan males, dia cerdas menurut aku. Hari gini lo nggak pakai AI, kemana aja lo kan kayak gitu kan? Betul. Yang jadi masalah adalah bapaknya ngasih challenge salah gitu. Harusnya challenge-nya bukan begitu, challenge-nya bukan di technical aspeknya. Challenge-nya adalah, we have a problem yang sangat besar. I want you to solve this huge problem yang dimiliki oleh masyarakat sekitarnya, sekolahnya, atau apapun ya. Gitu. And I want you to take actions. Nah, untuk kamu bisa menemukan cara yang terbaik, silakan gunakan AI. Cari mentor yang dengan mudah kamu bisa dapetin dengan aplikasi, kan kayak gitu. Betul. Gitu. So maybe just maybe, ya ini my 2 cents. Problemnya sebenarnya bukan di mereka, karena mereka hanya produk dari generasinya. Ya, misalnya lagi ngebelain generasi Z nih ya. Problemnya adalah kitanya nih, gue lah paling nggak, yang orang tua, kita netapin standar yang salah kepada mereka, ngasih tantangan yang salah kepada mereka gitu. Habis itu nyalain tools-toolsnya gitu. Itu sama kayak zaman dulu kita mau buat bisnis dimarahin, ngapain lu pakai kalkulator sih gitu. Lu pakai pulpen dan kertas, hari gini pakai pulpen kertas, kapan lakunya? Gue mendingan gue jualan nih dibandingkan gue sibuk hitung-hitungan akuntansinya kan kayak gitu kan. So, what do you think about that? Aku melihatnya gini, Mas. Jadi AI itu ibarat kalau kita flashback ke berapa puluh tahun yang lalu ketika kalkulator ditemukan lah misalnya. Ketika kalkulator ditemukan, para guru-guru, para dosen itu juga khawatir gitu. Wah, ini gimana nih? Para siswa yang tadinya bisa menghitung 1 tambah 1 pakai apa nih, angka atau pakai apapun, memahami esensi 1 tambah 1 sama dengan 2, kenapa bisa tinggal pencet jadi. Nah, jadi aku melihatnya begini, bahwa ada alat dan ada fundamental. Yang alat itu memang harus dikuasai. Definitely setuju banget sama Mas Indrawan bahwa kita harus bisa nguasain AI, kita harus nguasain ChatGPT, kita harus bisa pakai tools-tools seperti Copay.ai dan segala macam, dan bahkan di Pijar Foundation pun kita udah semuanya pakai AI powered juga. Tapi yang nggak boleh missing adalah the fundamentalnya, proses berpikirnya. Misalnya, kita bisa bikin nih caption video seperti ini pakai AI. Kadang-kadang kita so expert in the tools, but not expert in the fundamental. Karena misalnya bikin film, selain menggunakan tools, alat, editing, software, dan segala macam, kan kemampuan yang fundamental apa? Storytelling-nya kan. Jadi artinya apa? Tools diperlukan, tetapi fundamental juga harus diperlukan. Jangan sampai kita menjadi master dari tools, tetapi kita tidak memiliki pemahaman dari dasar-dasarnya. Istilahnya adalah, kalau main bola nih, jangan sampai kita nggak bisa passing, dribbling, tetapi kita bisa juggling. Jangan sampai kita punya teknik-teknik yang fancy, tapi teknik-teknik yang dasar nggak punya. Karena nanti gini, ketika kita cuma ngertinya tools, ya ini menurut saya ya Mas, kita diskusi Mas. Ketika kita ngertinya tools, ini ibarat kalau kita ikut bimbel ngerti rumus cepat gitu. Tapi kita nggak tahu kenapa sih rumus cepat itu kayak begini gitu. Kita kan misalnya fisika gitu, hukum Newton, F sama dengan massa kali percepatan. Mau diputar gimana pun kondisinya kan intinya itu. Kalau kita paham fundamentalnya, kita bisa turunin rumus 1 ini jadi apapun. Tapi kalau kita hanya memahami rumus cepatnya, kalau ketemu bidang miring kayak begini ya rumusnya ya. Kalau ketemu ini kayak begini ya, nanti kita jadi manusia yang case by case. Menurut saya seperti itu. Artinya tools dan fundamental harus sama-sama diasah sih. Totally agree. Jadi education system kita harus pertama-tama fokus on fundamental dulu. Betul. Gitu ya. Yang mana sebenarnya itu pun juga masih harus ada PR juga gitu kan ya. Yang kedua adalah jangan musuhin teknologi tadi. Betul. Gitu ya.
Justru kita harus ajarin juga. Jadi si anak itu diajarin dua hal, ya. Diajarin fundamentalnya supaya logiknya dia dapat, gitu. Prinsip-prinsip dasar dia dapat. Yang kedua, diajarin menggunakan tools supaya mengakselerasi proses dia solving problems, kan gitu kan. Nah, supaya kemudian ini bisa berada di level yang lebih tinggi, kan nggak mungkin begini kan. Aku ngajarin anak-anakku sehingga dia sampai pada level aku. Itu salah banget kan. Level aku itu kan level 30 tahun yang lalu gitu. Ya, terus kalau aku maksakan anakku ada di levelku, cara solving problem aku sekarang, itu kasihan banget dianya nantinya kan gitu kan. Gitu kan. Problem dia kan lebih kompleks kan gitu. Jadi kita harus juga selain ngajarin dia fundamentalnya, ajarin dia penggunaan toolsnya, habis itu harus beri dia challenge sehingga dia bisa solving problems yang lebih kompleks dibandingkan problem yang saya dapetin waktu kuliah dulu. Gitu. Makanya kalau di Pijar itu kita percaya dua hal ini penting, tapi belajarnya dari siapa? Belajarnya harus dari expert dan para praktisi yang sudah makan asam garamnya. Misalnya mau belajar bikin podcast, ya belajarnya ya dari Mas Indrawan yang udah bikin podcast secara canggih dan ngerti gimana caranya nge-grow audience. Jadi basically mentor atau expert itu akan memperpendek jarak dan waktu untuk menuju expertise yang dimau. Gitu. Gen Z itu kan nggak semuanya strawberry. Nggak semuanya. Aku ngelihat juga banyak juga yang tough. Oh iya, yang beberapa di antaranya saya undang ke podcast ini dan saya bilang, you are amazing. Saya langsung malu sendiri kan. Umur gue tuh hampir 2 kalinya lu gitu. And yet you have more achievements compared to what I have gitu ya, dibandingkan apa yang kau punya gitu. Menurut Mas Vero, apa sih yang ngebedain di antara dua itu? Mereka ada dalam lingkungan yang sama. Mereka dalam generasi yang sama. Harusnya kan mereka produk generasinya kan. Tapi kok dia di generasi yang sama, ya, di dapur yang sama, tapi yang satu jadinya strawberry, yang satu hebat. Gitu. Why? Ada beberapa faktor sih menurut saya. Yang pertama jelas lingkungan pergaulan itu mempengaruhi ya. Lingkungan pergaulan dalam arti adalah dengan siapa mereka bergaul akan menentukan cara pikir mereka, menentukan cara bersikap dan bertindaknya mereka. Kedua adalah lingkungan mereka bergaul berarti menentukan benchmark mereka kan. Oh, gue pengen jadi apa? Kalau kita misalnya kita punya bapak yang bapak kita pilot, saya mau dong kayak bapak saya, karena ada benchmark gitu kan. Bapak kita misalnya startup founder, saya mau dong kayak bapak saya dan seterusnya. Tapi yang ketiga adalah lingkungan lagi, yaitu adalah informasi yang mereka consume. Dan Gen Z ini kan adalah orang-orang yang peduli sebenarnya, karena mereka so exposed to information, sehingga hal-hal seperti climate change, terus kemudian hal seperti lingkungan, sosial, politik, mereka jadi aware gitu loh. Dan akhirnya, oh my God, dunia kita nggak lagi baik-baik aja, we have to do something. Akhirnya kegelisahan itu ditambah lingkungan mereka, ditambah benchmark mereka, membuat mereka lebih driven. Sehingga ada yang lebih driven dari yang lain, tergantung menurut saya sih lingkungan dan juga informasi yang mereka terima. Itu akan membentuk itu akan membentuk urgency dan juga langkah yang akan mereka ambil untuk hidup mereka ke depan sih, gitu. So berarti PR terbesar kita selain daripada pendidikan tadi ya yang dikaitkan dengan industri dan lain sebagainya adalah gimana kita memberikan lingkungan mikro kepada mereka. Karena kalau lingkungan makronya itu kan memang akhirnya jadi membuat mereka jadi pengen instan, dikit-dikit healing dan lain sebagainya. Itu kan lingkungan makronya dan kita nggak bisa apa-apain itu. Tapi kita bisa mengelola lingkungan mikronya dia. Kita kontrol yang bisa kita kontrol. Itu kan kita bisa kontrol. Paling nggak di rumah kita orang tuanya nyontoin pada anaknya. Ya terus kamu temannya siapa, mainnya kemana, gitu kan, yang kamu lakukan apa, project kamu jalankan apa, terus di challenge dan kita pertemukan dengan orang-orang yang bisa di role modelnya dia. Oh ternyata kakak ini hebat sekarang, tapi itu nggak mudah ya. Ternyata harus ada perjuangan ya. Dia akhirnya ngelihat dunia jadi lebih lengkap di lingkungan mikro yang itu kita desain, nggak kita lepaskan. Karena kalau kita lepaskan, dia akan kejebak di lingkungan makro yang membuat dia jadi strawberry tadi kan. Betul. So, now pertanyaannya adalah ke dalam konteks korporasi. Mas Vero kan di Microsoft lama, berapa tahun Mas? 11 tahun, lumayan lah ya. Untuk ukuran milenial yang katanya tiap 3 tahun pindah tuh lama banget. Lama banget. Gitu ya. Makanya itu luar biasa. Dan Mas Vero kan pengalaman di Indonesia, di negara-negara lain, ketemu dengan milenial yang lain di berbagai negara. Dan juga mungkin Gen Z di berbagai negara. Kan kayak gitu. Based on your observation, bahkan observasinya Mas Vero di Microsoft gitu ya, dan your own experience, pengalaman masing-masing, ketika Mas Vero misalnya ditanya oleh seorang eksekutif perusahaan di Indonesia gitu, yang lagi ngeluh, gitu, aduh karyawan gue dan anak buah gue nih yang Gen Z itu susah, ya dimarahin dikit tuh pengen resign, gitu.
belum apa-apa udah punya planning 2 tahun sekali mau pindah-pindah misalnya gitu kan. Iya. Ya, pengennya carinya yang cepat, yang instan. Gitu. Aduh, gue pusing nih. Gitu. Advice-nya Mas Vero kepada mereka berdasarkan experience Mas Vero di Microsoft dan observasinya apa? Ini observasi saya ya. Yang pertama adalah kalau teman-teman itu buka LinkedIn-nya Kathleen Hogan. Kathleen Hogan itu Director HR-nya Microsoft. Dia di LinkedIn itu ada piramid. Piramid ini dia sebut dengan 5P. 5 hal yang bikin orang itu betah, engage, dan bertahan di satu perusahaan. Ternyata yang nomor paling bawah itu, Mas, itu pay. Ini kadang-kadang orang lupa hal ini. Hal yang paling obvious, elephant in the room, tapi orang lupa. Kadang-kadang kita mikir, aduh, gue pengen motivasi karyawan gue, kok nggak mau. Lihat dulu, nomor paling bawahnya pay. Are we paying them competitively or not? Nomor 1 itu. Karena pay itu adalah hygiene factor kan. Apalagi di dunia serba demanding sekarang ini, pay itu penting banget. Dan mereka ngobrol satu sama lain, mereka ngebandingin satu sama lain. Pay itu basically how can we make sure mereka itu udah nggak mikir lagi cicilan handphonenya, cicilan motornya, cicilan rumahnya. Pay, nomor 1 pay. Baru di atasnya itu ada beberapa lapis lagi, tapi ada yang namanya purpose. Jadi apakah yang dikerjakan di dalam perusahaan itu berdampak nggak sih buat dia, buat dunia, dan ada maknanya nggak sih? Kadang-kadang itu kita cuma berangkat, absen, kemudian kerjain tugas dari bos, pokoknya nggak usah nanya, kerjain aja gitu, tanpa paham kenapa kita harus ngerjain ini sih, ya kan? Kita misalnya kerja di satu perusahaan listrik gitu. Kalau kita nggak paham, tugas kamu tuh bukan kerja di perusahaan listrik, tugas kamu itu make sure semua orang itu dapat listrik sehingga orang bisa sekolah. Orang mau operasi, nggak jadi meninggal, dan seterusnya. Ketika orang paham purpose-nya itu, maka dia akan menemukan makna dalam pekerjaannya dia. Itu yang kedua sih, Mas. Jadi di Microsoft kita sangat ditekankan bahwa what you're doing here itu helping billions of people around the world. Yang kedua itu. Terus kemudian yang ketiga juga adalah culture di perusahaan itu. Jadi menurut saya di Microsoft itu sebetulnya kalau dianalisis lagi 11 tahun itu saya udah ganti pekerjaan bisa 5 kali udah ada sih. Seperti itu. Di dalam Microsoft. Artinya adalah kulturnya harus memungkinkan kita untuk untuk bisa maju dan memberikan kita fasilitas untuk maju. Contoh gini, di Microsoft kalau saya mau pindah pekerjaan, saya nggak perlu izin atasan saya. Saya misalnya, Mas, saya pengen report ke Mas nih, saya nggak perlu izin atasan saya si A, gitu nggak perlu. Saya tinggal approach Mas, oke, tarik saya diambil. Artinya apa? Talent mobility itu sangat fluid sekali. Kedua adalah performance review-nya kita itu ditentukan dari 3 hal. 1, yang jelas responsibility. Kalau kayak kita sales, berapa jumlah sales yang kita sudah bukukan, berapa produk yang kita jual, dan seterusnya. Tapi yang enak banget adalah yang 2 ini, Mas. Yaitu yang pertama adalah how we help other people. Yang kedua adalah how other people help us. Ini hal yang nggak biasa loh. Jadi kita dinilai dari 3 ini. Kalau kita cuma pintar, tapi kita nggak pernah bantuin orang lain, dan kita nggak pernah minta bantuan orang lain, performance review kita akan kalah dibandingkan orang yang bisa dibilang, ya pintar pastinya, tetapi bantuin orang lain dan juga itu masuk apa tuh? KPI atau KPI? Performance bantuin orang lain itu masuk KPI. KPI. Dan akhirnya orang itu didorong untuk menjadi sosial, menjadi orang baik ketimbang hanya menjadi orang pintar. Di situ akhirnya kalau kita perhatikan kan banyak exodus di tahun 2013, 14, 15 ya di Microsoft karena cultural shift itu. Masih zamannya si Ballmer ya. Ballmer pindah ke Satya. Ada exodus kan karena cultural filter menurut saya. Akhirnya orang-orang bertahan itu benar-benar yang saling bantu, saling support dan segala macam. Dan cocok dengan gayanya Nadella lah ya. Dan cocok buat Nadella. Dan kalau kita perhatiin itu apa coba? Gotong royong kan, Mas? Artinya apa? Sebetulnya perlu ada yang menulis tentang Indonesian management sebetulnya. Karena kultur kita tuh udah kayak begitu. Cuma mereka menuliskan dan menformalisasi itu dalam sistem. Kalau itu kan works for all generations. Not specifically untuk Gen Z kan. Jadi milenial juga kalau dikasih model kayak itu akan produktif gitu. Dia akan stay. Bahkan baby boomer pun juga masih happy dengan itu gitu. Nah kalau kita mau pinpoint, my last question waktu saya ternyata udah mau habis. Kalau kita mau pinpoint khusus untuk Gen Z-nya sih, gimana mereka nggak jadi strawberry. Sebenarnya udah keseleksi sih ya, mestinya yang masuk ke Microsoft nggak strawberry ya. Tapi kan ini kan kita ngasih saran kepada semua perusahaan yang ada gitu ya, yang mungkin itu susah ke filternya gitu ya. Nah gimana perusahaan bisa ngebuat Gen Z yang sudah kerja di perusahaannya dia
yang dilabelin atau dinilai oleh atasannya strawberry tadi, itu bisa perform well, syukur-syukur loyal gitu. Ya. Kasih challenge, kesempatan ya. Misal kasih kesempatan dengan kasih challenge, Mas. Jadi percayakan proyek-proyek ke mereka, berikan mereka kepercayaan. Ya, tapi gimana mau dikasih kepercayaan? Nanti kalau misalnya stres sedikit minta healing, mulai dari yang kecil gagal dulu. Keluar, kan gitu kan? Gue ngomong ini nih ya, bener. mewakili curhatannya teman-temanku. Menurut saya kasih kepercayaan itu jangan yang gede dulu, yang kecil dulu minimal misalnya. Besok ada company retreat, ada outing nih. Kamu ya yang jadi ketua panitia. Itu kan kalaupun gagal ya gagalnya internal. Lihat bersungguh-sungguh nggak dia, deliver nggak? Oh deliver nih, naikin lagi. Besok nih ada klien mau datang nih, tolong kamu yang nge-host ya. Naik lagi. Kasih kepercayaan, tapi mulai dari yang kecil dulu, Mas. Tapi selain kasih kepercayaan dan tantangan, kasih resource juga. Kamu besok nge-host offsite ya, atau nge-host outing ya, tapi nih aku kasih budget sekian juta. Artinya mereka bekerja dengan resource yang udah dikasih. Jangan sampai disuruh kerja doang nggak dikasih resource, ya frustasi juga. Jadi kasih tantangan dan kasih tanggung jawab sih, Mas. Challenge and support ya, tantangan dan dukungan. Jadi kalau aku recap ya, berarti Gen Z ini dia akan betah di suatu perusahaan dan dia akan perform maksimal ketika dia dikasih kesempatan untuk menunjukkan capability dirinya. Ya, menantang dirinya bahkan, dan di saat yang sama juga dapat dukungan untuk supaya dia benar-benar bisa sukses di dalam tantangan itu. Ya, tapi kita harus ingat bahwa at the end of the day tugas kita sebagai perusahaan dan juga sebagai corporate adalah menyediakan ekosistem dan menyediakan environment untuk mereka berkembang. Tetapi perkara mereka mau berkembang atau enggak itu pilihan mereka. Kita tidak bisa menjadi matahari untuk orang yang nggak mau bangun pagi. Ya kan? Artinya adalah bahwa ya perusahaan bisa kasih kesempatan training, pay yang bagus. It's your choice. It's your choice, man. At the end of the day, it's your choice. Kayak gitu. Artinya harus ada ruang di dalam perusahaan bahwa yang nggak mau bangun pagi tadi, ya kita harus bisa tunjukin pintu keluar dong. Nggak perlu tunjukkan, tapi biasanya mereka akan mencari sendiri. Seperti itu. Kalau yang aku dengar-dengar, enggak juga. Jadi gitu. Strawberry di dalam sampai busuk. Kalau dia keluar sendiri, alhamdulillah tuh kan kayak gitu. Kita cari sitar yang beneran gitu. Mungkin kalimat yang lebih tepat adalah dibantu mencari opportunity yang lebih baik, Mas. Itu kan bahasa HR. Jadi ketahuan saya pernah ngurusin itu ya. Oke, I got the idea. Jadi karena kita balik lagi ya bahwa nggak semua Gen Z itu strawberry. Nggak semua. Nah, saya secara personally ketemu orang-orang Gen Z yang luar biasa hebatnya, luar biasa. Baik di dalam perusahaan ataupun dia sebagai startup, pelaku usaha, UKM dan sebagainya. They are brilliant. Gue bilang, lu hebat banget gitu. Ya. Pertanyaannya kan apa yang ngebedain? Ternyata tadi micro environment yang kita ciptakan. Dan perusahaan harus berjuang untuk menciptakan micro environment tadi. Dan nggak semua orang beruntung punya micro environment yang mendukung, Mas. Nah, iya. Makanya ketika ada Gen Z yang masuk ke perusahaan yang menemukan micro environment seperti itu, maka logik kalau dia akan perform well dan setia kan. Jadi ketika ada perusahaan nih yang kemudian ngerasa ini kok nih Gen Z gue nih nonton semuanya nih, strawberry semuanya nih nggak pernah perform. Jangan-jangan elunya yang nggak menciptakan micro environment yang tepat. Lu sebagai leader nggak ngasih challenge yang tepat. Lu nggak ngasih, perusahaan nggak ngasih support yang tepat. Gitu. So, do not use the same formula yang ngebuat lu betah di perusahaan ini ketika lu mulai 20 tahun yang lalu. The same formula ke anak Gen Z ini. Karena lain, lu mungkin pohon duren, ini pohon strawberry gitu. Beda. Iklimnya beda kan. Udah climate change kan ceritanya. Nutrisi yang dibutuhkan berbeda, asupannya butuh berbeda kan gitu kan. Excellent. Thank you so much. Makasih banget Mas Vero untuk insight-nya. I learn a lot. Sukses untuk Pijar dan program-programnya. Thank you so much. Thank you.